Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dan semangat untuk terus beraktivitas berbagi ilmu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu praktikum yang menarik, yaitu dengan topik yang sangat menarik, merancang bahasa pemrograman R untuk menggabung berbagai model time series dan menampilkan secara menarik untuk keperluan riset artikel. Nah, isu yang kita ambil adalah kita telah belajar 4 model time series. Ada additive multiplicative klasik dan ada additive multiplicative whole winter. Nah, keempat ini akan kita gabung dengan menggunakan bahasa program yang singkat dan kita tampilkan menarik untuk keperluan riset artikel. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lihat sekarang. Kita panggil R kita. R kita panggil R. Nah, ini R kita, ini share, kita tutup dulu. Ini R kita tutup, kita bersihkan, edit, clear console. Nah, ini dia. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita melihat beberapa bahasa pemrograman. Data Y adalah data R passenger, tapi dia tidak dalam bentuk numerik, telah kita rubah menjadi biasa menggunakan bahasa S numerik. Sedangkan data X adalah data bilangan 1 sampai panjangnya data Y, karena kita ingin memerlukan trend line. Trend line itu akan dibentuk oleh persamaan Y sama dengan A tambah B kali T. Untuk itu A-nya kita ambil S numerik LM, linear modeling, data Y, data sebenarnya R passenger yang telah kita rubah tadi, data X, data 1 sampai ke panjang data. Untuk mengambil yang A kita ambil 1, oke, kurung siku satunya 2 kali, kurung sikunya ambil yang 1 untuk A. Untuk mengambil yang B-nya sama S numerik LM data Y, data X, kurung siku 2 kali angka 1 dan kurung siku sekali 2 untuk mengambil yang B. Maka nilai trendnya adalah AA tambah B tambah data X. Nah, kita coba jalankan dulu sebagian. Ini adalah nilai trend, kita run. Ambil datanya, data vertically. Kita run di sini. Nah, ini dia. Jadi nilai AA-nya kita lihat di sini adalah 87, BB-nya adalah 2, nah, jadi nilai trend, nah kita lanjutkan di sini. Kita ambil nilai trend. Nah, kita memerlukan nilai tren karena apa? Karena kita tahu dalam decompose itu di data yang di 6 di awal, 6 di akhir itu dia putus. Makanya kita memerlukan data penuh utuh dengan mendapatkan nilai tren keseluruhan. Nah, karena nilai tren ini belum format time series, kita rubah ke dalam nilai tren time series. Nah, ini kita rubah time series. Nah, ini kita lihat nilai tren kita copy saja, copy paste saja. Copy, paste. Dan kita enter. Nah, kita lihat. Nah, ini nilai tren ini telah muncul dalam bentuk format time series dari tahun 49 sampai tahun 60 dan penuh nilainya. Nah, setelah ini penuh baru kita mendapatkan decompose. Nah, kita mengambil data R passenger tadi, data TS, kita robah ke dalam bentuk time series. Kenapa tidak pakai bahasa TS lagi? Karena R passenger sudah otomatis dia time series. Kita ambil nilai indeks seasonal untuk additive, namanya decompose, data TS, type additive, kita ambil yang seasonal saja. Sedangkan untuk nilai indeks multiplikatif yang seasonalnya decompose, data TS, ambil yang seasonal saja. Nah, estimate ED ini adalah data yang dihasilkan oleh additive tadi dengan cara nilai tren ditambah. Nah, ingat additive tambah nilai indeks seasonal. Tapi kalau estimate mul artinya data yang dihasilkan oleh multiplikatif
Itu nilai tren yang telah kita rubah ke dalam time series tadi kali. Pakai kali. Nah, ini dia. Nah, untuk multiplicative hot winter, kita cukup menggunakan hot winter data TS season mul. Ini multiplicative. Kurung siku satu kali itu hanya memunculkan egg head, level, season, dan trend. Kita hanya memerlukan egg head, makanya kita memerlukan kode kolom 1 ini. Kurung siku, koma 1, kolom ke-1-nya. Kolom ke-1-nya artinya kita hanya ngambil egg head saja. Tapi kalau tidak pakai ini, dia akan muncul ketiga-tiganya. Kita tidak perlu ketiga-tiganya, kita hanya perlu egg head saja. Karena egg head itulah yang datang dihasilkan oleh multiplicative hot winter. Begitu juga dengan additive hot winter. Hot winters, data TS, seasonnya add, ambil kurung sikus 2 kali, dan pakai tambahan kode seperti ini. Nah, kita akan coba plotkan. Nah, cara memplotkannya biar sesuai dengan selera riset artikel, kita plot data TS, ketebalannya 3, data sebenarnya nanti berwarna hitam. Judul main, perbandingan berbagai model time series. Kalau bahasa Inggrisnya comparison some time series modeling. Untuk yang dihasilkan oleh data editif, model editif, kita kasih warna grey. Sedangkan untuk datang dihasilkan model multiplikatif, kita kasih warna blue. Sedangkan datang dihasilkan oleh multiplikatif hot winter, red, merah. Sedangkan datang dihasilkan oleh hot winter editif, warnanya green. Nah, untuk menggabungkannya biar menarik, kita kasih kode nanti, garis-garis tadi. Ada yang hitam kasih nama data sebenar, yang abu-abu kita kasih nama editif, yang biru kita kasih nama multiplikatif, yang merah multiplikatif hot winter, yang hijau editif hot winter. Nah, bagaimana cara bentuknya kita jalankan, kita plot semuanya, sorot lalu random selection. Nah, kita lihat. Nah, jadi kan cantik dia model kita. Nah, ini adalah standar dari tampilan dari riset artikel gitu. Riset artikel itu dia ingin simple tapi menarik. Nah, dari gambar kita lihat hanya warna hijau dan merah yang mendekati data sebenar. Coba lihat yang di akhir ini. Hijau dan merah yang mendekati hitam, sedangkan biru dan abu-abu jauh ke bawah. Hijau dan merah itu multiplicative hot winter dan additive hot winter. Sama dengan yang berikutnya juga. Ini juga hanya merah dan biru yang mendekati. Nah, di sini juga nampak betul hanya biru dan merah mendekati, biru hijau dan merah, biru dan abu-abu naik ke atas. Oke, di sini artinya kita dapat memutuskan bahwa memang model hot winter ini akan menambah baikkan model dari editif dan multiplikatif yang biasa atau kita kenal dengan nama classic time series tadi. Nah, karena kita yakin tadi multiplikatif hot winter dan additive hot winter adalah yang terbaik, maka kita akan pilih salah satunya bagaimana. Kalau lihat dari gambar tidak nampak, karena dia berimpit. Kita menggunakan nilai mean absolute error. Nah, kita lihat. Nah, untuk mean absolute error, data-data tadi kita rubah menjadi data biasa. Contoh data Y tadi adalah data air passenger yang kita beri as numerik. Dan kita hilangkan data 1 dan 12. Artinya, kenapa kita hilangkan? Karena additive hot winter dan multiplicative hot winter dia tidak ada pada tahun pertama. Makanya kita akan menyamakannya. Jadi data sebenar atau data Y kita hilangkan 1 dan 12. Nah, untuk data yang dihasilkan additif begitu juga. Kita rubah namanya as numerik. Tadi dalam bentuk time series, kita rubah ke dalam bentuk bukan time series. S numerik. Lalu kita ambil, kita hilangkan yang 1 sampai 12 dengan memberikan minus C. Datang dihasilkan oleh multiplikatif juga kita pakai S numerik di sini. Kita kasih nama pakai 1 untuk membedakannya. 1 S numerik estimate mul. Nah, ini artinya estimate mul yang dalam bentuk time series tadi kita rubah ke dalam S numerik. Dan kita kurangkan untuk data 1 sampai 12. Nah, lalu barulah kita dapatkan untuk
additive hot winter, yang satu kita tak pakai kurang lagi karena kita tahu additive hot winter ini dia memang data pertamanya itu memang udah tidak ada. Tapi dan untuk multiplicative hot winter begitu juga. Kita tidak perlu mengurangkan lagi datanya 1 sampai 12 karena kita tahu bahwa untuk hot winter data pertamanya itu memang sudah hilang. Nah, setelah kita rubah semuanya ke dalam bentuk S numerik, baru kita dapatkan mean absolute error untuk additive, yaitu rata-rata absolut data sebenar dikurang dengan data yang dihasilkan model additive. Namanya MAE-1. Dan untuk MAE-MUL1 adalah untuk mean absolute error dari data yang dihasilkan multiplikatif, yaitu mean absolute data sebenar dikurang dengan data yang dihasilkan model multiplikatif. MAE@HW1 adalah rata-rata absolut dari data yang sebenar dikurang dengan data yang dihasilkan additive hot winter. Sedangkan MAE-MUL HW1 adalah rata-rata absolut data sebenar dikurang dengan data yang dihasilkan oleh hot winter multiplikatif. Nah, setelah itu kita kumpulkan namanya menjadi MAE. MAE itu mean absolute error. Kita kumpulkan semuanya yang 4 tadi. Kita run pula, kita mau lihat hasilnya. Oh, kita jalankan di atas dulu. Kita run, kita lihat di konsol. Nah, ini dia semuanya. Coba kita lihat nilai MAD-1 ini. Copy, kita letak di bawah, paste, kita enter. Ini nilainya 19. Lalu MAE-MUL, copy, kita letak di sini, paste, kita enter 12. MAE@HW1 kita copy, letakkan di sini, pastenya kita enter. 97. MAE-MUL kita copy, kita enter. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai errornya makin menurun. Wajar saja nilai yang dihasilkan additive tidak begitu baik karena errornya paling tinggi 19. Dan dihasilkan oleh multiplikatif turun 7 poin. Dihasilkan oleh hot winter untuk additive turun 3 poin. Dan untuk multiplikatif turun lagi 8. Jadi nampak di sini bahwa nilai errornya itu makin kecil untuk maksimum untuk data yang dihasilkan oleh multiplicative hot winter. Nah, MAE ini adalah gabungan nilai yang telah kita gabungkan. Pasti enter. Nah, ini tadi nilainya kita gabungkan seluruhnya. Nah, kita gabungkan tujuannya untuk mendapatkan model tampilan yang menarik. Nah, kita akan menampilkan dalam bentuk grafik batang yang mana additive kita kasih nama, kita kasih warna hitam, multiplikatif hijau, additive untuk whole winter merah, dan multiplikatif whole winter yellow. Namanya nanti yang hitam kita kasih nama additive, yang hijau kita kasih nama multiplikatif, yang merah kita kasih nama additive whole winter atau HW, yellow kita kasih nama multiplikatif whole winter atau HW. Kita coba lihat tampilannya bagaimana, run. Nah, ini dia tampilannya. Nah, kita dapat melihat gitu. Ini merupakan standar riset artikel. Ada tabel nilai MAE, ada grafiknya, ada parameternya, nilai parameternya ditampilkan, ada cerita model, ada keperluannya bla 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 gitu. Misalnya kita ingin memodelkan kalau untuk kasus di Indonesia pengunjung tempat bersejarah di Candi Borobudur misalnya, penumpang pesawat. Itu bisa kita tampilkan seperti ini, ada cerita pengunjung ke Borobudur baik dari mancanegara, dalam negara maupun untuk model kita sampaikan di introduction, lalu nanti metodologi, hasilnya baik dalam grafik sangat cantik sekali kita hasilkan. Nah, jadi kalau gitu kita dapat lihat bahwa bahasa-bahasa program yang kita hasilkan pada praktikum ini bahasa program yang sangat sederhana sekali. Coba saudara lihat gitu. Hanya beberapa baris dibandingkan dengan perkuliahan kita yang lalu. Perkuliahan kita hitung manual, walaupun semi manual, manual ditambah dengan program. Lalu kita lakukan
pembenahan model, lalu kita lakukan seterusnya. Nah, ternyata pada praktikum ini, pelajaran kita kemarin itu hanya sebanyak ini saja. Inilah dia semua inti dari 4 dari model yang kita gunakan tadi. Untuk yang classic time series dia menggunakan bahasa decompose, untuk yang hot winter dia menggunakan bahasa hot winters. Nah, untuk editif kita menggunakan tanda tambah. Oke, untuk ngapa kita menggunakan tanda kali untuk multiplikatif. Sama nanti di hot winter begitu juga. Kita udah bahas teori dan ini bahasa grafik yang sangat cantik sekali menggabungkan keempat model. Dan ini adalah grafik bar plot untuk menggabungkan nilai mean absolute error untuk yang terbaik. Nah, jadi kalau begitu, kalau ada riset lain gitu, kita hanya tinggal mengganti data saja. Tinggal mengganti data saja. Jadi ya semuanya datanya. Contoh misalnya saya menggunakan data CO2, saya ganti data CO2. Tentu beberapa yang saya ganti CO2 itu dari tahun 19 oke kita katakan tahun 1 saja, kalau kita ragu tahunnya kita buat tahun 1 saja dia cukup bagus kok. Saya kita ragu CO2 itu tahun berapa. Oke, kalau mau kita lihat, tidak apa-apa kita lihat di konsol. Kita lihat CO2 misalnya CO2. Nah, tahun dimulai dari tahun 59. Oke, kita ganti program kita dengan dari tahun 1959. 1959. Nah, ini adalah nilai tren dan seterusnya. Hanya itu saja yang perlu kita ganti. Data TS di sini juga CO2. CO2. Nah, itu kita ganti. Tidak ada yang perlu lain kita ganti. Oke, kita akan coba jalankan model kita. Kita jalankan model. Sudah kita jalankan semuanya. Kita run. Oke. Kita lihat di konsol. Oke, jalan semua. Data CO. Kita lihat tampilan grafik. Tampilan grafik plot. Oke, kita plot di sini. Kita run. Oke, nah ini dia. Nampak di sini. Keempat model kayaknya sangat mendekati di sini. Wah, jadi kalau untuk datanya semakin rapat dan banyak itu keempat model sangat baik. Nah, ini bingung kita menentukan mana yang terbaik gitu. Kita ambil nilai MAI-nya. Coba kita lihat dalam bentuk nilai MAI. Dalam nilai MAI kita lihat. Kita lihat dalam bentuk nilai MAI, misalnya MAI praktikum. Kita ambil MAI-nya, kita tampilkan dalam bentuk grafik batang. Nah, ini dia. Nah, jadi nampak di sini memang editif masih besar dan multiplikatif HW memang masih yang terbaik. Berbandingnya cukup tidak terlalu banyak perbandingannya. Jadi masih multiplikatif HW yang terbaik. Coba kita lihat. Oke. Data Y, oke. Kita lihat nilai-nilainya, MAI-nya. Coba kita lihat nilai MAI-nya. MAI, perbedaannya kita lihat. Nah, oh ini kayaknya masih nilai yang sama dengan yang kemarin. Coba kita lihat ada yang tak terbaca. Datanya kayaknya masih yang sama. Kita udah rubah data Y, numerik CO2. Data Y, data X, nilai tren, frekuensi 12, data TS CO2, decompose, additive type, data TS, type multiplicational, estimate add, hot winter, nilai tren sama, estimate dia sama mul HW, hot winter, data TS tadi nama CO2, udah kita ganti CO2. Oke, semuanya sudah kita ganti CO2. Oke, plot data TS, LWD sama, estimate ED, estimate mul, legend masih sama, data 1, data Y, data Y1, data Y, S numerik CO2 ya, masih sama, add HW, mean absolute,
Oke, coba kita jalankan lagi, baik. Kita ulang lagi jalankan. Kita run konsol. Coba kita lihat satu-satu. Estimate-nya, copy, paste, enter, estimate ED. Oke, data baru sampai 1997. Oke, data baru. Berarti kita run lagi yang untuk estimate mul. Copy, paste, enter. Estimate mul juga sudah data baru 1997. Kita tengok lagi add mul. Kita cek lagi mul HW kita. Copy, paste. Mul HW. Nah, mul HW juga dia menggunakan data sampai 97. Oke, data baru mul HW kita. Kita tengok lagi untuk add HW kita. Add HW, run. Tengok window console. Oke, add HW juga sudah dalam bentuk data yang baru, data CO2. Oke, add HW-nya sudah, semuanya sudah. Lalu kita tengok berikutnya plot. Plot data TS. Oke, data TS pasti benar. Main, oke benar. Estimate lines mul HW benar. Ini add HW benar, legend benar. Oke, kita run plot. Kita run. Nah, ini tadi. Oke, data sebenar, editif. Oke, masih sama. Kita tengok MAE-nya. MAE-nya seharusnya berubah. MAE data Y1. Coba kita run satu-satu. Kita tengok perbedaannya. Run. Coba kita lihat data Y1 kita. Data Y1. Data Y1 enter. Oke. Datanya sudah banyak. Kalau dia air passenger hanya 144 saja. Berarti benar datanya. Estimate ID. Biar lebih enak kita panggil dengan dua layar. Kita tutup dulu yang ini. Kita tutup. Kita panggil nih. Windows vertically. Nah, data Y sudah. Estimate add 1. Oke, 454 benar. Estimate mul 1. Oke, sampai 454 benar juga. Add HW1. Benar juga. Mul HW1. Oke, benar 454 semua. Lalu mid 1. Data Y1, estimate 1. Oke, kita lihat. Kita run dulu semua. Kita run. Oke. MAD. Kita lihat nilainya. Wah, udah mulai berubah 1, oke, kita run MAE-nya. MAE-nya kita panggil. Nah, ini dia MAE-nya. Udah mulai berubah. Baru kita gambarkan bar plotnya. Tadi mungkin ada kesilapan. Oke, kita jalankan bar plotnya. Nah, ini nampak di sini bar plot kita. Berbeda dari sebelumnya. Kita letakkan sini. Nah, di sini nampak nilai errornya itu antara editif dengan multiplikatif itu sama-sama. Sama baik. Oke. Sedangkan yang editif multiplikatif juga masih jauh. Tapi bagaimanapun errornya tidak terlalu banyak, 1, tapi untuk yang editif dan memang maka pilihan kita memang masih jatuh ke multiplikatif. Untuk melihat nilai yang paling kecilnya, dari grafik tidak nampak antara editif dengan multiplikatif. Kita tengok pakai konsol nilainya mana MAE ini dia. Nah, kita lihat di sini editif 024 multiplikatif 0245. Kalau kita panggil aja MAE ini adalah add copy, kita lihat di sini paste. Enter. Nah, ini untuk editif fall winter. Ini copy, di sini paste. Nah, ini multiplikatif fall-winter. Memang nampaknya hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan di sini 0,245, ini 0,248. Kita masih memutuskan bahwa multiplikatif adalah yang terbaik. Nah, untuk sebab itu kita sudah nampak di sini model-model kita tadi. Kalau menggunakan dia air passenger berbeda,
lalu juga menggunakan CO2 juga berbeda. Jadi artinya program yang kita ciptakan ini sangat ampuh sekali untuk menghasilkan suatu riset artikel yang baik. Nah, riset artikel yang baik itu sangat baik digunakan, hanya program sebatas ini saja, sangat sederhana tadi. Nah, kita jalankan sekali lagi untuk memastikan dia berjalan dengan baik. Ini tadi untuk data model, kita lihat Windows. Nah, ini tadi dia. Nah, ini dia tadi. Hampir sama, jadi nampak memang sangat-sangat baik. Dan kita tengok errornya, min absolute error. Sekali lagi kita gunakan datanya, hapus time series-nya. Kita run balik. Oke, ini dia. Nah, ini. Jadi kalau kita mau coba lagi, biar dia sejauh mana dia aktifnya, kita coba ganti kembali dengan menggunakan Air Passenger. Kita gunakan lagi di sini Air Passenger. Kita mau lihat sensitifnya gitu. Passengers. Oke, ini Air Passengers. Sampai 49 di sini tadi. 49. Nah, kita coba runkan lagi dari awal. Apakah dia ikut di sini juga Air Passenger. Air Passenger. Yes. Nah, kita coba runkan semua. Apakah dia masih mampu? Kita coba lihat plotnya dulu. Plot. Oke. Mantap. Jadi kita robah datanya, gambarnya juga berubah. Artinya model ini sangat cantik sekali. Dan juga untuk MAI, kita coba lagi MAI kita, jalankan kembali. Run MAI kita. Nah, ini dia kembali sebentuk semula. Ini adalah untuk data Air Passenger, tetap yang warna kuning atau multiplicative whole winter adalah yang terbaik. Jadi sekali lagi kita sudah melihat bahwa model kita hanya sederhana sekali, hanya 4 aja model kita. Hanya bahas 4 model kita, teorinya begitu panjang, tetapi modelnya hanya sedikit ini saja modelnya. Nih model. Lalu ini yang di bawahnya ada plot, ada apa. Oke. Jadi kalau begitu kita sudah melihat bagaimana canggihnya praktikum yang kita lakukan pada hari ini. Kita telah berhasil menggabungkan model klasik additive multiplikatif dan model hot winter untuk additive multiplikatif ke dalam satu bahasa pemrograman R, dan kita tampilkan untuk keperluan riset artikel. Nah, ke depan kita akan membahas bedah riset artikel untuk yang berhubungan dengan model time series yang telah kita pelajari. Bagaimana riset-riset lain telah bercerita mengenai model ini, bagaimana tampilannya, bagaimana mencarinya akan kita bahas dengan baik. Oke, kalau begitu saya rasa yang kita lakukan telah cukup sukses, telah sangat baik kita lakukan. Kita kembali lagi tentunya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, selamat menunggu berbuka puasa. Pastikan selalu menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.